Haleluya, shalom saudara. Kita berjumpa lagi pada saat ini dalam ibadah online. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati, mempersiapkan yang terbaik. Sama-sama kita beribadah di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segalanya Bapa yang Kau perbuat dalam hidup kami. Saatnya berdiri di altarnya, Bapa Maha Kudus hadir di sini. Pujian dan pengagungan kita di hadirat-Nya.
Tuhan yang kudus, kami menyembah Bapa yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, Engkau layak terima pengagungan. Oh Tuhan, kami mengangkat pujian bagi-Mu, kami membawa segenap syukur kami. Kami bawa pujian dan pengagungan bagi-Mu. Haleluya, sembah dan puji bagi-Mu. Pengagungan kami persembahkan hanya bagi-Mu, Yesus. Oh, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Ku puji Kau selamanya, ku agungkan Engkau Tuhan. Oh Yesus, Engkau layak, Engkau layak dipuji, disembah. Perbuatan-Mu ajaib, kasih setia-Mu selamanya. Kami membawa setiap syukur kami ke hadirat Tuhan, karena betapa baiknya Engkau bagi kami Tuhan. Di altar-Mu yang kudus, kami mempersembahkan pujian dan pengagungan Tuhan. Sebab hanya ini yang dapat kami lakukan Tuhan. Untuk segala yang Tuhan boleh kerjakan bagi kami, dimanapun kami berada, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, baik kami yang ada di studio, bahkan setiap umat-umat mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka ada, biarlah jamahan kuasa Tuhan menjadi bagian kami semua. Tidak ada yang terlewatkan. Mari angkat suaramu dan sembah Dia. Oh, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu, hosana bagi Raja. Keselamatan kami, kekuatan kami, perisai kami, menara dan kota benteng hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji syukur buat kesempatan hari ini, di mana kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Inilah setiap keberadaan kami dimanapun kami berada. Biarlah kekudusan menjadi bagian kami, dan kami memuliakan Engkau Tuhan. Dengan yang terbaik kami berikan dan kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah
Tuhan, kerajaan-Mu ditegakkan dalam setiap pribadi kami dimanapun berada, sehingga sukacita surga dan damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kami, sehingga kami bebas untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, dan kami bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau bertepuk tangan bagi Dia, sebab Dia Tuhan Yesus Kristus yang layak menerima segala pujian kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Oh, sebab Dia baik, kasih setia-Nya selama-lamanya. Oh, haleluya. Mari bawa syukur di hadapan Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Nya, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kekuatan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Oh, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita, sebab Dia baik, kasih setia-Nya tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Oh, mari sama-sama kita melakukan pujian ini. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Nya, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, oh bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Oh yeah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sekali lagi kita menyatakan pujian ini dengan membawa ungkapan syukur bagi Tuhan. Oh, oh, oh. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Nya, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat kedua tanganmu. Oh, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Oh yeah. Mari sama-sama katakan Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari jemaat saja yang mengatakan pujian ini. Haleluya. Sambil saudara boleh bertepuk tangan di atas kepala saudara, dan saudara boleh katakan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, haleluya, baik, kasih setia-Mu. Lagi jemaat saja katakan Yesus baik, Yesus baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah
sangat baik. Sekali lagi katakan, Yesus baik. Oh, Yesus baik, sangat baik. Haleluya. Sebab kebaikan Tuhan selalu nyata bagi setiap orang-orang yang selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Sebab itu layaklah Dia menerima segala penghormatan dan pujian dari kita umat-umatnya. Haleluya. Haleluya. Mari bawa hati di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu memegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Dalam segala perkara yang terjadi, Dia Tuhan yang memperhatikan, Dia Tuhan yang selalu peduli. Jangan pernah takut dengan apapun, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Mari saudara, boleh engkau angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dimanapun kau berada saat ini, dalam segala keterbatasan, dalam segala keberadaan, apapun pergumulan, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Jesus, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Mari nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau bersertaku. Oh, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan kami, Engkau meneguhkanku. Yes, Lord. Bahkan menolongku. Oh, Kau batu karangku. Oh, Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Dia yang memegang setiap tangan kita. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Amen. Yesus memberiku kemenangan. Lagi katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Kau sumber kemenangan bagi kami, Tuhan. Yesus memegangku
dalam segala hal bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Ini yang kami percaya, ini yang kami imani di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau Tuhan yang selalu peduli atas setiap kehidupan kami. Tangan-Mu selalu terulur bagi kami ketika kami meminta tolong. Bahkan dekapan kuasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengalaman untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kemenangan bagi kami Tuhan. Engkaulah sumber segalanya bagi kami Tuhan. Sebab itu kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau, dan kami memuliakan, mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Ku nyanyi, ku bersama bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan bagi kita, katakan nyanyi hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh, Kaulah yang disembah. Sekali lagi sama-sama katakan, Kaulah yang disembah. Haleluya. Mari berikan kemenangan, pujian, kemenangan bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang adalah kemenangan kita. Dia adalah Tuhan yang segala-galanya atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan pengagungan kami. Inilah sembah syukur kami. Kami hanya persembahkan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Dan saatnya biarlah kebenaran-Mu diberitakan bagi kami. Biarlah kebenaran-Mu itu disampaikan bagi setiap kehidupan kami. Engkau bicara buat kami, arahkan kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Kami siap untuk melakukan setiap apa yang jadi kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat pada saat ini. Biarlah pengurapan Tuhan ada dalam kehidupannya, menyampaikan isi hati, menyampaikan apa yang menjadi suara-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami siap menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan dari Kebenaran Kolose 2 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Kolose 2 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Firman Tuhan ini sangat luar biasa, mengajar dan memberitahu kita bagaimana pekerjaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Biarkanlah pada kesempatan ini hati kita dibuka untuk melihat kebenaran yang ditulis dalam Kolose 2 ayat 13 sampai yang ke-15. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka.
Saudara, dalam ayat ini mengajar kepada kita bagaimana ketika dahulu kita mati oleh pelanggaran kita. Saya membayangkan bagaimana pertama kali buah yang dilarang oleh Tuhan itu pertama kali menyentuh bibir Hawa. Pada saat itu sesuatu terjadi dalam kondisi itu. Hawa menggigitnya, lalu setelah menggigitnya, lalu menyerahkannya kepada suaminya, dan Adam pun memakannya juga. Pada saat itu yang terjadi adalah dia mati secara rohani, mati karena pelanggaran. Tetapi apa yang Tuhan lakukan terhadap orang-orang yang mati secara rohani ini? Ayat ini menuliskan telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Saya membayangkan bagaimana orang-orang yang mati secara rohani seperti tulang-tulang kering yang berserakan dalam kitab Yehezkiel. Pada waktu itu Tuhan berkata kepada Yehezkiel supaya bernubuat, lalu bernubuatlah mereka kepada tulang kering, dan tulang kering itu mulai bersatu, mulai membentuk tubuh, lalu mulai ada uratnya, mulai ada tulangnya tuh bersatu, lalu ada ototnya, lalu tertutup kulit, dan semuanya masing-masing menjadi pasukan. Dan membayangkan seperti itu, saya begitu merasakan satu hal yang sangat luar biasa, bagaimana Tuhan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus. Dan pada waktu itu pelanggaran kita, kesalahan kita, kebodohan kita, ketololan kita, keeroran kita, keberdosaan kita, dan segala sesuatu yang membuat kita mati, Dia menghidupkan kita kembali. Dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus. Dan ayat selanjutnya dituliskan, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi poin pertamanya, Tuhan mengampuni dahulu segala pelanggaran kita, barulah Ia menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus. Lalu ayat itu dilanjutkannya, sesuatu yang mengajar kita lebih terang terhadap kebenaran ini, bahwa bukan saja Ia sesudah mengampuni segala pelanggaran kita, Ia juga menghapus segala surat hutang. Saya membayangkan orang-orang yang berhutang ini adalah orang-orang yang memegang surat hutang. Kalaupun saya orang yang berhutang tidak memegang surat hutang, tetapi orang yang memiutangi saya ada bon putih, ada surat putih, ada faktur yang terus dipegangnya sebagai tanda bukti bahwa saya itu berhutang kepadanya. Saya nggak bisa mengelak karena surat itu sah, ada tanda tangan saya, ada bukti di mana saya berhutang, seperti kalau kita bekerja di sebuah perusahaan. Dan ketika orang itu mengelak, lalu disampaikan ini surat hutang kamu. Dan pada waktu itu orang itu nggak bisa mengelak dan bungkam membuktikan bahwa surat hutang itu benar. Dan ayat ini berkata bahwa dengan menghapuskan surat hutang, jadi kita diampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Saya membayangkan seperti orang yang punya utang 10.000 talenta. Ketika dia ditagih, dia berkata, kasihanilah aku, beri waktu aku untuk bisa membayar hutang saya kepada Tuhan. Tapi Tuannya berkata, cukup, aku akan membayarnya dan aku akan menyobek surat hutang itu. Dan saat itu terbukti bahwa saya tidak berhutang lagi. Surat hutang itu dihapuskan, surat hutang itu disobek. Seperti itulah dosa dan pelanggaran saya, dosa dan pelanggaran saudara, semuanya dihapuskan, tidak ada disisakan satu lembar pun, tidak ada disisakan satu cuil pun, semuanya dihapuskan. Dan itu juga bukan saja dihapuskan dosa kita, tetapi juga kita dihidupkan di hadapan Tuhan. Itu yang membuat saya terbuka kebenaran ini, dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu nyata dalam kebenaran ini, bahwa Dia telah menghidupkan saya dengan mengampuni segala pelanggaran saya, menghapuskan surat hutang saya. Dan juga di ayat ini dituliskan, yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, itu pun tidak berlaku lagi. Itu pun terjadi kepada setiap saudara yang percaya dalam Yesus, bahwa setiap kita
dihapuskan dosa-dosa kita, dihapuskan surat hutang kita, dan juga ketentuan-ketentuan yang menghukum dan mendakwa tidak berlaku lagi. Haleluya, luar biasa. Saya merasakan semangat dimerdekakan. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi ada satu tuntutan, tidak ada lagi hal yang membuat kita bisa berkata, Tuhan, aku butuh pengampunan, sebab Tuhan berkata, aku telah menghidupkan kamu bersama-sama dengan Yesus sesudah aku mengampuni pelanggaran kamu, menghapuskan surat hutang kamu, dan juga ketentuan-ketentuan yang berdasarkan hukum yang mendakwa kamu dan mengancam kamu tidak berlaku lagi atas kamu. Dan itu benar-benar membuat saya berkata, ya Tuhan, aku mengerti tentang kebenaran salib dan pengampunannya. Kalau kita baca ayat ini selanjutnya, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi Tuhan mengampuni kita segala pelanggaran kita, menghapuskan hutang kita, dan ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita tidak berlaku dengan cara Dia meniadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, jadi kalau kita baca dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 15 ini, ada dua hal penting. Penting yang pertama adalah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan yang kedua, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ajaib Tuhan mengampuni kita. Bukan dengan kata-kata kiasan atau kata-kata teori. Tetapi Dia mengampuni kita dengan perkara yang ajaib dan mahal sekali. Jadi ketika Yesus memberitahu kita untuk berdoa, meminta pengampunan atas kesalahan-kesalahan kita seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Dia sedang memberitahu siapa yang membayar kesalahan itu. Ketika Dia tergantung di kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Artinya kesalahan kamu telah aku bayar. Kesalahan semua kita telah terbayar lunas dan tidak ada tuntutannya lagi. Itu memerdekakan. Itu yang membuat setiap kita memahami bahwa karya salib bukan hal yang dangkal. Pengampunnya bukan hal yang sangat cetek atas hidup kita. Tetapi kuasa salib, kuasa pengampunannya itu membuat kita terbuka, membuat kita bisa hidup, membuat kita bisa mendekat dan mengalami keintiman dengan Bapa Surgawi. Kenapa? Yang diperbuatnya begitu ajaib. Jadi kalau kita membayangkan ketika kita ada di Bukit Golgota, ada 3 orang tergantung di kayu salib. Ada 2 orang di sekeliling Yesus, yaitu 2 orang berdosa. Tuhan Yesus itu disamakan dengan orang berdosa pada waktu itu. Yang satunya menentangnya, tapi yang satunya berkata, Tuhan, ingatlah aku. Tapi Yesus pun berkata, engkau saat ini juga telah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika Yesus di atas kayu salib, memandang pas orang-orang Romawi yang pada saat itu mereka dengan pakaian lengkap tentara, Dia telah memakukannya, telah menyiksanya, telah mendorongnya jatuh, telah menggantungnya di kayu salib pada waktu itu. Yesus juga melihat wanita-wanita yang berduka, dan mereka menangis dengan wajah yang begitu sedih sekali. Dan saat itu juga yang terjadi, seluruh surga juga sedang memperhatikan apa yang terjadi. Seluruh surga berdiri memandang Golgota. Tetapi pada waktu itu Bapa Surgawi tidak berkata apapun. Dia tetap berkata, itu harus terjadi. Seorang malaikat datang mendekat kepada Bapa Surgawi, itu terlalu menyakitkan.
Penderitaannya begitu menyakitkan. Bisakah dikurangi supaya tidak terlalu menyakitkan? Tetapi Bapa Surgawi menyela dengan lembutnya. Kalau itu dilakukan, berarti bukan kasih. Kasih itu total, kasih itu pol, kasih itu mentok. Pengorbanan yang pol, pengorbanan yang mentok. Pengorbanan yang sampai batas yang tertinggi. Itulah pengorbanan yang dilakukan oleh anak domba. Karena itu Bapa Surga, kalau kita tahu bagaimana pekerjaan Bapa Surgawi begitu luar biasa. Rencana pengorbanannya dilakukan untuk anaknya. Dan itu telah Tuhan pertama kali nubuatkan ketika sang benih di dalam diri seorang perempuan yang pada saat itu tertunduk malu. Sang benih itu akan meremukkan kepala setan, dan setan akan berusaha mencari dan menghancurkan sang benih itu. Karena itu sang benih itu akan muncul, akan menginjak kepalanya, akan meremukkan kepalanya. Pada saat itu setan tidak pernah menyangka bahwa itu adalah satu hal yang ajaib, satu hal yang luar biasa, satu hal di mana nubuatan pertama kali sang benih itu akan meremukkan kepalanya dan setan akan mematuk tumitnya. Peristiwa itu terjadi di Golgota. Peristiwa itu sesuatu yang begitu ajaib. Siapa yang percaya dengan salibnya? Siapa yang percaya dengan darah pengorbanannya? Saat itu juga Adam yang mati, Hawa yang mati secara rohani dihidupkan. Kita yang mati, saudara dan saya yang mati secara rohani dihidupkan. Pada saat itu juga semua pengorbanannya berbicara tentang harga yang dibayar. Sudah selesai, sudah lunas. Kesalahan apapun bentuknya sudah terbayarkan. Tidak ada kesalahan yang tidak diselesaikannya. Tidak ada kesalahan dan pelanggaran yang tidak diampuninya. Saat ini kita tahu betapa berharganya setiap kita di hadapan Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara dimanapun kau berada, poin penting dalam kebenaran ini adalah hidup di dalam pengampunan. Kekristenan itu berbicara Tuhan yang mengampuni kita. Kekristenan itu berbicara tentang pengorbanan pengampunan yang begitu besar. Karena itu hal yang jahat kalau dituliskan dalam perumpamaan pengampunan, di mana orang yang punya hutang 10.000 talenta itu diampuni dan dihapuskan dosanya. Saat itu yang terjadi ketika dia bertemu dengan orang lain yang punya hutang 100 dinar. Dia mengancamnya, dia mengintimidasinya, dia membawanya ke kantor polisi, dia melemparkannya ke dalam penjara, dan dia berkata, bayar hutangmu. Dia bertindak kejam. Saudara-saudaranya yang melihat hal itu merasa sedih, dan ketika dilaporkan kepada raja bahwa kisah itu adalah kisah di mana kita sebagai orang yang sudah diampuni dosanya, tapi kita tidak menghargai salib dan pengampunannya. Itu yang menjadi hal yang sangat jahat di mata Tuhan. Kalau seandainya kita yang diampuni dosanya, tapi kita sendiri tidak menghargai salib dan pengampunannya. Itulah sebabnya pada saat berita itu didengar oleh raja, si hamba 10.000 talenta ini ditangkap, lalu ditanya, bayar hutangmu. Lalu dijebloskan ke dalam penjara dan berkata, kamu akan tetap terpenjara sampai hutangmu lunas. Itu artinya tidak akan pernah bisa keluar dari penjara lagi, karena dia tidak akan pernah mampu membayar hutangnya dari dalam penjara. Saudara,
Kalau kita memahami bahwa kekristenan adalah salib dan pengampunannya, bagaimana kita hidup dengan hati yang keras, bagaimana kita hidup dengan hati yang tidak menghargai salib dan pengampunannya, bagaimana kita bisa meremehkan salib dan pengampunannya. Kalau seandainya kita tahu bahwa begitu luar biasa apa yang telah Tuhan perbuat atas kita, maka orang-orang yang kenal Tuhan, yang makin hidup di hadapan Tuhan, makin mengerti artinya salib dan pengampunannya. Maka kita akan hidup dengan pengampunan kepada banyak orang. Saudara, begitu luar biasanya hari-hari terakhir ini, seperti yang Alkitab tuliskan bahwa hari-hari terakhir ini bahwa orang-orang akan mengeraskan hati. Mereka menjadi pembenci saudaranya. Mereka tidak mengampuni. Mereka menjadi jahat. Tetapi umat Tuhan, pada hari ini umat Tuhan akan dipisahkan. Umat Tuhan yang makin bukan hatinya makin mengeras, tapi hatinya makin lembut. Dia bukan sebagai pembenci bagi saudaranya, tapi menjadi orang yang mengasihi saudaranya. Kalau Alkitab dia menjadi orang yang begitu suka dengan kejahatan, tapi umat Tuhan suka dengan kebenaran. Inilah waktunya yang menentukan bagi kita. Salib dan pengampunannya adalah begitu mahal karena Bapa Surgawi dia bayar dengan darah anaknya. Dia bayar dengan hidup anaknya. Dia bayar dengan kematian anaknya. Biarlah kita semua di tempat ini hidup dengan salib dan pengampunannya. Kita hargai, kita hormati harga yang telah dibayar oleh Bapa Surgawi. Telah dibayar oleh anaknya di kayu salib. Dan kita semua hidup dalam salib dan pengampunannya. Hidup dalam anugerahnya. Karena itu kalau kita membaca 2 Kolose tadi ayat 2:13-15, ayat ini membuat saya merenung sangat begitu dalam. Tuhan, sepertinya ayat ini nggak tersembunyi. Sekian puluh tahun saya menjadi orang Kristen, saya nggak bisa menemukan ayat ini begitu dalam terbuka bahwa Engkau telah menghidupkan aku bersama-sama dengan Dia dan Engkau juga meniadakannya. Segala pelanggaran kita, menghapus surat hutang dan ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita dengan meniadakannya, dengan memakukannya pada kayu salib. Saat ketika saya merenungkan ayat ini, saya berkata, wow, selama ini kebenaran ini tertutup. Selama ini saya tidak bisa mengenali kebenaran ini dengan begitu terang sekali. Tapi hari ini saya berkata kepada Tuhan, kebenaran ini begitu terang. Kebenaran ini membuat saya tahu bahwa Bapa telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus. Dan itu dilakukannya dengan meniadakannya, dengan memakukannya pada kayu salib. Itu yang membuat saya tercengang. Itu yang membuat saya merenung. Itu juga yang membuat saya semakin kagum akan karya salib Tuhan atas hidup kita. Amin. Saya berdoa untuk kebenaran ini, untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Biarkanlah kami semua diajar dengan kebenaran yang mengajar setiap kami bahwa Engkau telah menghidupkan kami. Dengan mengampuni dosa-dosa kami dan pelanggaran kami. Dan Engkau juga telah menghapus hutang, segala surat hutang kami, tidak menyisakan satu lembar pun. Dan juga Engkau meniadakan tuntutan daripada ketentuan-ketentuan hukum. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Syukur bahwa saat ini kita masih tetap dalam ibadah online, dan saya percaya bahwa kita diberkati dalam pujian penyembahan serta firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kita. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan dalam penebusannya, pengampunannya,
senantiasa dilimpahkan karena karyanya sempurna dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan persiapkan untuk perjamuan kudus apa yang Bapak Ibu sudah persiapkan sebagai pengganti dari roti perjamuan dan juga anggur perjamuan. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa untuk bersama-sama menghargai, menghormati, memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya, syukur ya Bapa. Bapak yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Meskipun secara online kami percaya kuasa hadirat-Mu mengalir, menjamah setiap kehidupan kami semua yang beribadah dimanapun kami berada. Tuhan melawat, Tuhan jamah setiap hati, Tuhan jamah setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh dipertumbuhkan dalam iman rohani kami dalam Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam kasih Kristus, kuasa Tuhan mengalir, menjamah setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan-Mu, bersyukur buat pengorbanannya, bersyukur buat kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Tubuhnya terpecah dan kuasanya mengalir dalam setiap kehidupan kita semua. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, bukankah pada waktu engkau memakannya, maka akan ada satu persekutuan dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil cawan yang sudah Anda persiapkan sebagai pengganti dari darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah. Terima kasih buat bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau sudah memindahkan kami dari gelap menjadi terang yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat anggur perjamuan sebagai pengganti dari darah Tuhan Yesus Kristus di tangan kanan-Mu. Bersyukur buat darahnya yang tercurah. Dia darah perjanjian, di mana Tuhan nyatakan kuasanya, di mana Tuhan mengampuni setiap kehidupan kita, dan Tuhan membebaskan dalam setiap kehidupan kita dari segala dosa, dari segala kejahatan, dan kita dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan firman-Nya berkata, bukankah pada waktu engkau meminumnya, maka akan ada satu persekutuan dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, syukur ya Bapa. Mari ungkapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya. Mari kita akan satu dalam doa. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan, karena karya penebusan-Mu di atas kayu salib sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami ditebus, kami bersyukur bahwa kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang terus mengasihi Engkau Tuhan. Kami terus boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami hidup dalam belas kasihan-Mu, karena kemurahan hati-Mu tercurah dalam setiap kehidupan kami semua. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah saat ini Tuhan. Kau mengurapi hidup mereka, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka, tantangan iman mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan melawat hidup mereka. Kasih Kristus melanda hidup mereka, sehingga mereka terus dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan akan membawa kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan akan senantiasa dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati seluruh hamba-Mu yang melayani dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan mengurapi hidup mereka, memberkati dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, usaha pekerjaan, pelayanan yang mereka kerjakan. Biarlah kuasa Tuhan menaungi dan mengurapi mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan juga bangsa kami. Kami percaya pemulihan terus terjadi atas bangsa kami. Engkau Tuhan yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan, memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, dalam ibadah-ibadah mereka yang kerjakan sepanjang hari ini. Biarlah kuasa hadirat-Mu menjamah dan membebaskan setiap kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini dalam tangan Tuhan. Engkaulah Gembala yang agung yang senantiasa menuntun hidup kami hari lepas hari dalam kemuliaan dan kemenangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat hadirat dan kasih karunia Tuhan. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat, karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan kasih karunia
Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua percaya, katakan amin. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua tetap berkemenangan karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Mari tetap hidup dalam kemerdekaan dan hidup mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.